Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Menyambung beberapa video saya yang lain, hari ini saya mau bahas dengan teman-teman bagaimana cara kerja pikiran bawah sadar kita. Ya, mungkin teman-teman sudah menonton beberapa video saya tentang kekuatan pikiran bawah sadar. Ada video juga tentang apa beda pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Dan juga ada satu video yaitu 2 cara memprogram pikiran bawah sadar kita. Nah, kalau teman-teman belum nonton, saya ajak teman-teman untuk nonton dulu dua video sebelumnya biar Anda lebih tahu apa yang saya maksud. Dan di video kali ini saya mau sharing dengan teman-teman khususnya adalah bagaimana implementasi, bagaimana memakai pikiran bawah sadar kita untuk mewujudkan impian kita. Ya, contoh secara real. Nah, kita flashback sedikit bahwa pikiran bawah sadar kita luar biasa. Pikiran bawah sadar kita terdiri dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi pikiran kita diciptakan dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu 12% dan pikiran bawah sadar itu 88%. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu semua boleh dikatakan tergantung program yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Tergantung program apa yang diinstal di dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi boleh saya katakan kalau Anda mau sukses, Anda harus install program-program yang sukses di dalam pikiran bawah sadar Anda. Jadi bayangin kalau apa yang di dalam pikiran bawah sadar Anda tidak sama dengan apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, artinya secara sadar Anda maunya sukses, Anda maunya sehat, Anda maunya kaya, Anda maunya bahagia. Tapi kalau program di dalam pikiran bawah sadar Anda sebaliknya, itu akan sangat bahaya. Ya, kok bisa sebaliknya, Pak? Tergantung daripada lingkungan, pola hidup, pola didikan orang tua, sekolah dan sebagainya membentuk kita, ya. Nah, saya simpulkan sedikit. Dan pikiran bawah sadar kita itu juga dia tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang imajinasi. Dan saya juga ada buat video tentang bagaimana kekuatan imajinasi. Jadi saya sarankan teman-teman kalau nonton video saya itu biasanya ada kaitan satu video dengan video yang lainnya. Ya, contoh, misalnya pikiran bawah sadar kita, dia tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang imajinasi. Oke, saya akan kasih teman-teman contoh ya. Coba Anda konsentrasi. Saya akan kasih Anda sebuah ilustrasi bagaimana pikiran bawah sadar kita, dia tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang imajinasi, mana yang kenyataan atau mana yang belum jadi kenyataan. Karena kata kuncinya adalah whatever the mind of man can apapun yang pikiran manusia bisa bayangkan dan imajinasikan dengan sangat jelas, dia bisa jadi kenyataan. Ya, whatever the mind of man can conceive and believe, it can be achieved. Ya, tiba-tiba saya juga lupa istilahnya ya. Oke. So, teman-teman kita mulai ya. Bagaimana pikiran bawah sadar kita itu ternyata tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang imajinasi. Ya, pakai imajinasi Anda. Contoh ya, teman-teman, coba Anda bayangkan di tangan kiri saya pegang satu jeruk nipis. Jeruk nipis yang hijau segar sekali, dan tangan kanan saya pegang satu pisau silet. Dan saya potong jeruk nipis ini. Dan jeruk nipis ini muncrat airnya keluar, ya. Siapa yang lidahnya mulai terasa asam? Mulai terasa agak asam. Ya, makin Anda pikirkan, makin Anda merasa kok kayaknya makin asam, kayak mau telan ludah gitu ya. Siapa yang bisa merasakan, komen di bawah ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lebih mengerti bahwa sebenarnya di tangan kiri saya ada pegang jeruk nipis nggak? Tidak ada. Di tangan kanan saya ada pegang pisau silet nggak? Tidak ada. Tapi kok bisa ya? Anda bisa imajinasikan, Anda bisa merasa seperti kayak nyata, bahkan Anda terasa asam dan telan ludah ya. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita atau pikiran kita, pikiran imajinasi kita, pikiran bawah sadar, dia tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang imajinasi. Begitu juga. Sekarang kita fokus ke topik kita. Bagaimana mewujudkan impian kita dengan menggunakan pikiran bawah sadar. Nah, kalau pikiran bawah sadar kita bisa diprogram dan pikiran bawah sadar kita tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang imajinasi, maka kabar gembiranya kita bisa memprogram pikiran bawah sadar kita. Kita bisa install hal-hal yang kita pengen capai dalam hidup kita.
Saya mau kasih Anda sebuah ilustrasi cerita lagi. Ya, cerita ini saya dapatkan belasan tahun yang lalu ketika saya belajar tentang pikiran bawah sadar. Dan konon ini adalah true story, ya, bagaimana seorang penjaga cold storage, penjaga gudang, ya, kita sebut gudangnya itu adalah gudang yang menyimpan daging-daging, ya, daging sapi, daging apa dan sebagainya. Dan mereka biasanya bertugas untuk mengirim, ya, mengambil daging-daging dan sebagainya masuk ke mobil box dan mengirim ke mana-mana di daerah mereka. Dan biasanya sepulang dari mengantar daging-daging ini, mereka akan masuk ke gudang dan membersihkan gudang dan sebagainya. Nah, suatu hari si yang menjaga cold storage ini, dia di dalam gudang lagi membersihkan gudangnya. Secara tidak sengaja teman dia pulang duluan dan kuncinya terpintu, ya, kunci cold storage-nya, pintunya terkunci, ya. So habis itu dia berpikir, dia minta pertolongan dan sebagainya, dan ternyata teman dia udah pulang, rekan dia udah pulang, dan dia berpikir, wah, matilah. Dia tahu bahwa suhu di dalam cold storage itu dingin sekali, dan kalau dalam hitungan berapa jam dia tidak diselamatkan, maka dia akan mati kedinginan, ya, jantungnya akan membiru, dan dia minta tolong, dia dengan segala cara dan sebagainya. Nggak ada yang mendengar dia karena udah tengah malam, dan dia berpikir, waduh, saya pasti mati, saya pasti mati, saya pasti mati. Dan dia merasa makin dingin, makin dingin, makin dingin, makin dingin. Singkat cerita, keesokan paginya dia meninggal dan dicek bahwa dia mati karena kedinginan dan jantungnya itu sampai biru, ya. Jadi dan setelah dicek, tim dari medis, dari kepolisian dan sebagainya datang cek. Ternyata pada malam hari dia lagi membersihkan gudang, lagi membersihkan cold storage-nya. Ternyata temannya itu mencabut alur listrik di gudang tadi. Artinya pada saat proses mereka membersihkan gudang atau cold storage-nya, ternyata sebenarnya colokan listriknya tidak dicolok, teman-teman. Ya, mungkin Anda pernah dengar kisah ini, dan Anda mungkin berpikir, kok bisa, ya? Karena dengan kekuatan pikiran dan berjam-jam dia berpikir bahwa dingin, dan dia mati kedinginan. Mungkin teman-teman kira-kira bisa paham apa yang saya maksud, dan ini true story, ya. Saya sudah lama nggak ingat, jadi saya ingat kembali. Contoh, kalau Anda sama teman-teman Anda, coba Anda praktekkan bersama teman-teman Anda. Misalnya Anda satu geng, misalnya 10 orang, ya. Di dalam satu kantor, Anda bisa tes, coba kerjain teman Anda satu orang. Yang masuk, Anda semua 10 orang ngomong, bro, kayaknya kamu pucat loh mukanya, kamu sakit ya? Ketemu teman pertama ngomong begitu, dia, enggak, saya sehat-sehat aja, saya fit kok, saya segar. Oke. Nanti sejam kemudian ketemu teman kedua kasih tahu, bro, kamu kenapa? Kok muka kamu agak pucat loh, agak putih, terus kayaknya mukanya capek banget, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Mungkin dia, oh enggak, aku sehat kok. Tapi dia mulai bingung, kenapa ini? Nanti ketemu teman ketiga, bro, kamu sakit ya? Muka kamu kok pucat? Kok kayaknya lemah sekali, apa kamu sakit ya? Harus pulang istirahat. Dia mulai bingung kan, kenapa teman-teman begitu? Ya, kira-kira apa yang dia lakukan? Dia mulai mungkin ke toilet, lihat muka dia, lihat cermin dan sebagainya. Ketemu teman keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, semua kasih tahu, bro, kamu sakit ya? Kayaknya kamu istirahat aja deh, kamu harus ke dokter, kayaknya kamu mukanya pucat. Menurut Anda, kira-kira dia jadi pucat nggak? Jadi lemas nggak? Anda bisa tes ke teman-teman Anda. Jadi itulah hebatnya pikiran bawah sadar kita. Karena dia tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang imajinasi. Kalau pikiran bawah sadar kita bisa terima dan bisa imajinasikan itu jadi kenyataan, maka dia akan jadi kenyataan. Nah, kabar gembiranya berarti Anda bisa sengaja memprogram pikiran Anda untuk mewujudkan impian Anda. Contoh, Anda mau punya penghasilan 100 juta per bulan. Kita mulai dari 100 juta per bulan dulu. Nah, kalau di dalam pikiran bawah sadar Anda selama ini tidak ada, maka Anda akan berpikir tidak mungkin.
Ya, mungkin seumur hidup Anda belum pernah punya penghasilan 100 juta, bahkan 10 juta juga belum pernah atau jarang. Maka Anda sulit sekali untuk membayangkan penghasilan 100 juta per bulan. Nah, kalau Anda tidak punya program 100 juta per bulan di dalam pikiran bawah sadar Anda, kira-kira Anda bisa capai nggak? Anda sudah tahu jawabannya, hampir tidak mungkin. Tetapi, kalau Anda dengan sengaja memprogram pikiran bawah sadar Anda, saya ingin punya penghasilan 100 juta per bulan bahkan lebih. Terus Anda pakai kata-kata magicnya, saya sudah punya penghasilan 100 juta per bulan lebih. Anda tiap hari, kalau perlu keluarkan kertas, Anda tuliskan setiap hari penghasilan 100 juta per bulan, 100 juta per bulan, bahkan lebih. Jadi jangan batasi pikiran bawah sadar Anda, 100 juta per bulan bahkan lebih, 100 juta per bulan bahkan lebih. Terus sampai dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda dengan dua cara, ya, auto suggestion sama incantation. Auto suggestion yaitu Anda mensugesti diri Anda sendiri, penghasilan 100 juta per bulan, penghasilan 100 juta per bulan, penghasilan 100 juta per bulan. Dan cara kedua ada incantation, membayangkan seolah-olah dia sudah jadi kenyataan. Jadi jangan ingin aja, saya sudah punya penghasilan 100 juta per bulan. Kira-kira kalau saya sudah punya penghasilan 100 juta per bulan, apa yang saya akan lakukan? Saya akan nabung, saya akan ganti mobil, saya akan renovasi rumah, saya akan jalan-jalan kemana, saya akan membahagiakan orang tua, membahagiakan pasangan, membahagiakan istri, membahagiakan suami. Anda bayangkan mengajak anak-anak jalan-jalan kemana dan sebagainya. Anda imajinasikan. Mendadak ketika pikiran bawah sadar Anda sudah terima, nggak usah percaya saya. Ya, yang sudah nonton video-video saya pasti ngerti kenapa saya ngomong nggak usah percaya saya. Maka secara sadar maupun tidak sadar, pikiran bawah sadar Anda akan menciptakan petanya, menciptakan patternnya, menciptakan polanya. Dan mendadak, Anda bahkan nggak tahu caranya bagaimana, mendadak alam semesta bisa menciptakan cara. Alam semesta, Tuhan memberikan Anda sebuah wisdom bagaimana Anda bisa mencapai penghasilan 100 juta per bulan. Nah, itu sudah saya buktikan sendiri. Yang dulu di mana saya dari keluarga yang susah, keluarga yang boleh bilang ekonomi menengah ke bawah, ya, makannya di warteg dan sebagainya, tinggal di kos dan biasa-biasa saja. Tetapi saya bisa mencapai penghasilan di atas 100 juta per bulan, bahkan lebih. Terus ya, dengan cara saya memakai ini, pikiran bawah sadar, ya. Jadi silakan diterapkan teman-teman, semoga bermanfaat. Dan saya juga pengen dengar testimoni kisah dari Anda, bagaimana Anda memakai pikiran bawah sadar Anda dalam mewujudkan impian Anda. Khususnya di saat pandemi ini sangat penting, ya. Ada berbagai sisi. Mungkin Anda berpikir tidak banyak yang Anda bisa lakukan, tidak banyak yang Anda bisa kendalikan. Ya betul, kita di saat yang mungkin kurang tepat, di saat yang cukup sulit. Tetapi ingat, pikiran Anda, pikiran bawah sadar Anda jangan tersetting di dalam mindset atau pemikiran bahwa sulit dan sebagainya. Anda akan menciptakan jadi mental korban dan keadaan akan tambah sulit. Tapi Anda bisa memakai pikiran bawah sadar Anda untuk memprogram pikiran Anda atau membuat hidup Anda menjadi lebih baik seperti yang Anda inginkan. Ya, tentu kita terus bersyukur, kita jaga diri kita. Dan Anda mungkin pernah mendengar banyak orang yang pernah mengalami kecelakaan. Bahkan di film The Secret ada satu cerita di mana ada satu orang yang dia jatuh dari pesawat. Ya, walaupun ini dalam buku, dalam film The Secret, tetapi kisah nyatanya juga ada. Di Indonesia ada beberapa orang yang pernah jatuh dari pesawat. Dan Anda bayangin berapa persen orang bisa hidup ketika dia kecelakaan pesawat. Dan mungkin sekujur tubuhnya sudah terbakar, sudah cacat dan sebagainya. Di saat-saat paling genting, di saat-saat paling menentukan, dia memakai pikiran bawah sadar dia, ya. Mungkin sudah cacat semua, kaki, tangan, badan semua harus dioperasi berpuluh-puluh kali, berapa puluh kali. Mungkin tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak dan sebagainya, tetapi dia masih punya pikiran bawah sadar dan dia bisa membayangkan bahwa dia sembuh. Dia membayangkan dia ketemu dengan orang-orang yang dia sayangi dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa banyak kisahnya
ternyata mereka bisa sembuh. Ya, jadi itu hebatnya pikiran bawah sadar kita. So, semoga bermanfaat teman-teman. Silakan praktekkan, nanti sharing pengalaman Anda di komen di bawah ya. Next saya akan buat video do it yourself 1 2 3 7. Next video ya. Semoga bermanfaat bagaimana dengan do it yourself. DIY 1 2 3 7 Anda bisa mewujudkan semua impian Anda. Oke, semoga bermanfaat. Dari saya Rudy Lim. Salam sukses, salam sehat selalu, jaga diri Anda, stay safe, stay healthy. Dan sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye, God bless you.